warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya ta'zimi para alim, para ulama, para sepuh, wabil khusus Khadimul Majlis Al-Karamah panjenenganipun Ustaz Abdul Khalid, ugi sedaya sesepuh dari Majlis Al-Karamah yang hadir pada malam hari ini. Ada Ustaz Khalis, Bapak Miran, Ustaz Taufik, Abah Haji, Bapak Masyhuri, Bapak Ali Syuhud, beserta yang lain. Walaupun saya tidak menyebut satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Wabil khusus sahibul hajah Bapak Syahid, keluarga, juga kepada semua kru Majlis Al-Karamah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menambah rasa gembira kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita malam hari ini diberikan izin, diberikan sehat, diberikan sempat untuk menghadiri majlis sholawat Ratibul Haddad, majlis taklim Al-Karamah. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan keberkahan majlis pada malam hari ini. Yang biasa hadir karena ada uzur, mungkin kurang sehat ataupun sibuk, mudah-mudahan tetap diberi pahala karena biasanya istiqomah datang. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita sempatkan untuk berdoa. Saya pernah membaca di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah bahwa doa itu sangat dikabulkan oleh Allah ketika ada di majlis tadris atau majlis taklim. Ini plus majlis sholawat. Kemudian di waktu turunnya hujan, maka pada malam hari ini double kekuatan doa kita. Selain turun hujan juga kita berada di majlis taklim, majlis sholawat. Mari kita sempatkan berdoa, mudah-mudahan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat oleh Allah diberikan kemudahan. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan yang mempunyai kesibukan, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Amin, amin. Dan tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Kalau kita oleh Allah sudah dipanggil, dijabut roh kita oleh malaikat maut, mudah-mudahan iman dan Islam kita ditetapkan oleh Allah di hati kita. Amin, amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur tadi saya kira nggak ada orang, paling 1, 2, 3, 4, 5 karena hujan. Ternyata sampai di sini ramai ya, tidak disangka. Suatu ketika Imam Malik radhiyallahu an, salah satu ulama madzhabul arba yang menjadi panutan di bidang fikih dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau bermimpi bertemu dengan malaikat maut. Imam Malik bermimpi bertemu dengan malaikat maut. Maka Imam Malik mumpung ketemu dengan malaikat maut, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan momentum yang sangat penting. Jarang orang itu bertemu dengan malaikat maut, walaupun dalam mimpi. Waktu itu Imam Malik mengambil kesempatan untuk bertanya pada malaikat maut. Malaikat maut, tolong
Jenengan ini kan yang tahu umurnya orang. Saya cuma ingin tahu umur saya ini kam baqiya min umri. Tinggal berapa sisa umur saya hidup di dunia ini? Katanya Imam. Tuh, Bapak nyambung. Katanya Imam Malik. Akhirnya malaikat maut menjawab begini. Jadi malaikat maut waktu itu dia tasyakal bisuratil insan, menjelma sebagai bentuk manusia. Jadi malaikat maut waktu berjumpa dengan Imam Malik di dalam mimpi itu, malaikat maut berupa sebagai bentuk manusia. Ketika ditanya oleh Imam Malik, kam baqiya min umri, malaikat maut, jenengan yang tahu rahasia umur orang itu tinggal berapa tahun, tinggal berapa bulan, tinggal berapa minggu, tinggal beberapa hari, tinggal berapa jam, tinggal berapa detik. Jenengan yang tahu malaikat maut. Saya ingin tanya umur saya ini tinggal berapa. Maka kata malaikat maut cuma gini. Jadi malaikat maut cuma ini, menunjukkan kelima jarinya. Setelah itu kaget Imam Malik, terbangun dari tidurnya. Ya Allah, saya terbangun. Pertanyaan saya masih dijawab dengan pertanyaan yang masih menimbulkan pertanyaan. Belum mufid katanya anak-anak ngaji nahwu ya. Karena kalau mufid sesuatu yang memberi pengertian dan tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Tapi ini pertanyaan saya dijawab oleh malaikat maut dengan jawaban yang masih menimbulkan pertanyaan. Tadi mengajukan 5 jari. Saya tidak ngerti apakah usia saya tinggal 5 tahun, atau usia saya tinggal 5 bulan, atau usia saya tinggal 5 minggu, atau usia saya tinggal 5 jam. Saya tidak tahu. Akhirnya Imam Malik ini datang ke Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in yang mendapatkan gelar Imamul Mu'abbirin, pemimpinnya ulama yang ahli takbir mimpi. Jadi ulama itu kompetensinya beda-beda. Ada yang ahli bidang tauhid, ada yang ahli bidang fikih. Untuk bidang-bidang mungkin ruqyah ada sendiri, ya. Untuk bidang-bidang mimpi ini ada sendiri. Jadi untuk masalah mimpi ini Imam Ibnu Sirin kepalanya waktu itu. Beliau disebut Imamul Mu'abbirin, pemimpinnya orang-orang ahli dalam takbir mimpi. Akhirnya datang kepada Imam Muhammad bin Sirin. Imam Muhammad bin Sirin, tadi malam saya bermimpi malaikat maut. Masya Allah, barakallah. Anda dimuliakan oleh Allah. Terus Anda sempat berdialog. Iya, saya tanya umur saya tinggal berapa. Dijawab gini, saya tidak paham. Malaikat maut yang menampakkan sebagai bentuk manusia hanya menunjukkan kelima jarinya. Jadi ini membuat saya penasaran. Saya datang ke sini. Itu adalah mafatihul ghaib al-khams. Imam Malik itu malaikat maut sudah jelas jawabannya. Saya tidak tahu. Malaikat Malik, tinggal berapa usia Anda? Karena pertanyaan Anda ini termasuk 5 pertanyaan mafatihul ghaib, kunci-kunci rahasia yang oleh Allah tidak diberitahu kepada siapapun juga. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kepada mafatihul ghaib kecuali Allah. Wa la yu'allimuha hatta ila nabiyyin mursal wa ila malakin muqarrab. Mafatihul ghaib itu oleh Allah memang dirahasiakan. Hanya Allah yang tahu. Tidak diberitahu kepada seorang nabi yang diutus ataupun kepada malaikat yang terdekat pun kepada Allah. Gak ada yang dikasih tahu. Itu hanya Allah yang tahu 5 perkara itu. Salah satunya adalah tentang umur manusia. Oh begitu pertanyaannya. Jadi ini para hadirin, Imam Malik ketika bertanya kepada malaikat maut, katanya malaikat maut, yang Anda tanyakan ini termasuk salah satu mafatihul ghaib. Maka malaikat maut menunjukkan 5 jarinya, 5 mafatihul ghaib, yaitu seperti dalam sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda, kullu syai'in qad utiya nabiyakum
illa mafatihal ghaib. Setiap sesuatu itu sudah dikasih tahu kepada nabi kalian, kepadaku. Allah sudah mengasih tahu, memberitahu tentang rahasia-rahasia kepadaku. Kecuali 5 kunci rahasia mafatihal ghaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ini 5 mafatihul ghaib, 5 kunci tentang barang gaib. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah adalah pemilik rahasia ilmunya kiamat. Gak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat tiba. Rasulullah saja kalau ditanya tentang kiamat, mata taqumu sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan datang Rasulullah? Rasulullah pasti jawabannya itu adalah ilmunya Allah. Gak ada yang dikasih tahu. Maka kalau ada orang sekarang di televisi atau di YouTube atau di Facebook atau di Instagram atau di TikTok atau di media sosial yang lain ataupun di media elektronik ataupun di media tulisan ya, media cetak, mengatakan bahwa kiamat akan terjadi beberapa tahun lagi atau akan terjadi pada tahun ini, itu semuanya bohong. Rasulullah saja gak berani ngasih tahu, kok ada orang ngasih tahu kiamat sudah dekat, ya. Nah, ini fatal ini nanti. Orang jadi takut kiamat sudah dekat. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada yang tahu tentang kiamat. Kapan datangnya kiamat? Bulan ini gak ada yang tahu. Siang ataupun malam gak ada yang tahu. Tahun berapa gak ada yang tahu. Kalau ada orang mengatakan kiamat itu sudah tinggal segini, jangan percaya Anda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mafatihul ghaib yang pertama di antara 5 rahasia yang hanya oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Yang kedua adalah wa yunazzilul ghaits. Allah itu menurunkan hujan. Kita tidak tahu hujan ini kapan oleh Allah diturunkan dan di mana saja oleh Allah tuh hujan itu diturunkan. Dan volumenya, frekuensinya hujan, berapa besarnya hujan, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang hujan itu tidak rata. Kadang-kadang di Beronkal hujan, di Banjarjauh tidak hujan. Kadang-kadang sama-sama Beronkalnya beda RT gak hujan yang satu. Pernah ngalamin apa bosan? Pernah. Kayak sekarang ini sudah kita tidak tahu kalau akan hujan. Ini belum berhenti hujannya. Ini gak ada yang tahu kapan, apa nanti jam 1, apa jam 2 atau sampai besok pagi. Yang jelas kalau sudah hujan panjang gini, biasanya pagi-pagi keluar laron. Kalau sudah keluar laron nanti jamur akan menjamur. Kolat osok. Di bagian pembuluh kolat ini bergerak. Kecaki tunggu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini menunjukkan kelemahan kita, ya kelemahan kita. Kadang-kadang kita panas berangkat pakai sepeda motor, gak bawa mantel. Mas, kok gak bawa mantel? Mas kata istrinya, panas deh, tenang saja. Setelah separuh perjalanan ternyata mendung. Walaupun ada lagu mendung tak berarti hujan, ya. Beberapa meter sudah turun airnya, masya Allah. Pernah ngalamin apa boten? Pernah apa? Tidak pernah? Pernah sering Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dulu waktu ngajar di Ampel Gading sering telepon istri saya. Dia di sini masih deras deh ya. Loh, mana ada hujan gitu ya? Gak ada hujan, di Beronkal panas. Waktu itu belum ada WA. Kalau ada WA kan bisa video callan ya. Di Ampel Gading itu sering hujan walaupun di sini sudah gak ada hujan. Dan saya itu sering lucu ceritanya. Dari Ampel Gading Mantelan karena deras, karena lebat hujannya. Sampai Tirtoyudo reda, saya lepas mantelnya. Sampai Dampit hujan lagi. Wah, saya sudah pengalaman. Kalau sudah begini dari Ampel Gading pakai mantel, akhirnya Tirtoyudo terang, saya tetap pakai. Di Dampit ternyata hujan lagi. Ya akhirnya di sini panas tetap saya pakai. Saya niatin mimpi, ya. Orang-orang lihat semua loh.
mulai kapan gitu rambut ini? Ya, panas-panas pakai mantel. Ya maaf sekalian apa? Habis dingin buat jaket. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada yang tahu rahasia hujan itu. Gak ada yang tahu. Kalau hanya perkiraan cuaca itu kan hanya perkiraan. Kepastiannya dari Allah. Ya, ini yang kedua, hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah itu saja yang tahu tentang apa yang ada di rahimnya perempuan. Anak yang dikandung apakah laki-laki atau perempuan, gak ada yang tahu. USG pun kadang-kadang salah. Kadang-kadang kata USG perempuan, ternyata yang keluar laki-laki. Jadi apa yang tahu? Janin yang ada di perut ibu, laki-laki atau perempuan, warnanya kuning atau hitam atau putih, ya, hidungnya mancung atau pesek, itu Allah saja yang tahu, nggak ada yang tahu. Maka biasanya kalau orang-orang itu kalau istrinya hamil takut, ya Allah, mudah-mudahan anak saya keluar sempurna, takutnya tergini gitu ya. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan seseorang tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Kita itu ya tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Kadang-kadang kita punya rencana besok akan begini, ternyata yang kenyataan begitu. Kadang-kadang saya besok akan begitu, ternyata setelah besok datang yang terjadi begini. Kadang-kadang punya rencana begini, yang terjadi begitu. Kadang-kadang punya rencana begitu, yang terjadi biar gak ngantuk jadi kan ya, biar mikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering saya itu mau berangkat ada tamu, padahal sudah siap berangkat saja ditunggu. Ternyata ada hikmahnya. Tapi ternyata di sana ada kejadian. Kalau berangkat tadi, ya ikut kejadian. Alhamdulillah. Kadang-kadang mau berangkat hujan lebat. Kadang-kadang mau berangkat begini begitu. Kadang-kadang berangkat begitu. Gak bisa. Inilah lemahnya kita. Kita ini tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al insan bitakhir wallahu bitakdir. Manusia hanya punya usaha, yang menentukan Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, kadang-kadang sudah dihitung awal tahun, aku udah pas gini. Engko modalku sak ini balik kabeh, engko labaku sak ini. Setelah mau ditebak tebunya, ternyata diserang angin, modalnya saja gak kembali. Gini bebetan. Iya kada? Gak bisa, kita itu apa? Gak punya daya. Maka kita kalau usaha, ya harus sertai dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang keempat. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan setiap orang tidak tahu di mana dia akan meninggal. Ini rahasia Allah. Apakah akan meninggal di Brongkal? Apakah akan meninggal di Gondang Negeri? Tidak tahu. Tetangga saya kemarin asalnya Bantul, sakit lama, akhirnya rundingan paginya tira ke Brongkal, meninggal di Brongkal. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikuburkan di Brongkal. Kita tidak tahu kapan mati, di mana mati, tidak tahu. Yang namanya sakit, kecelakaan, ya mungkin kena virus, itu hanya sebab. Itu semua sudah takdir Allah. Jamnya sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh Allah. Jangan sampai kita ngomong gini, wah itu tadi ambulannya lambat, umpama cepat gak mati. Ini orang gak tahu lagi tauhid berarti. Ojo, jangan pernah bilang gitu. Pernah teman saya itu meninggal, ya karena dia berangkat ke rumah sakit, berangkat sendiri.
berangkat sendiri. Sore itu kata istrinya, sebelumnya sempat kumpul sama istrinya siang. Setelah itu makan, minta baju yang baru. Merasa pusing, itu terus berangkat ke rumah sakit pakai sepeda motor karena rumah sakitnya dekat. Oleh istrinya khawatir karena mengatakan pusing, tetangganya suruh ikut ponakannya. Abai sama ikutilah ke rumah sakit. Nah karena berangkat sendiri mau periksa Pak, iya. Dokternya masih ngurusi pasien yang lain karena dianggap berangkat sendiri. Setelah itu loh datang lagi katanya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini ada yang mengatakan tetangganya, nanti dokter gak yang yo, gak cepat tanggap umpama nangani iku dhisik yo gak sampai mati loh. Dikira apa? Malaikat itu takut ke perawat atau ke dokter? Tidak bisa. Itu hanya usaha. Kecelakaan hanya sebab, sakit hanya sebab. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa. Walaupun kita ingin mati cepat, kok gak mati-mati ya aku lagi ini terus. Ya gak bisa mati kalau belum waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa diundur walaupun 1 detik dan tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik. Wow bunuh diri saja itu kadang-kadang gagal karena belum waktunya. Sudah lepas dia diikat lehernya, ternyata apa? Talinya kepanjangan, lebih panjang daripada kursi yang roboh itu. Ternyata dong, akhirnya sudah mati. Emangnya kamu mau apa? Saya mau bunuh diri. Lu talinya panjang mas itu mas ya. Gak jadi. Nih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gak tahu kapan kita mati dan di mana kita akan mati. Kita ini cerita sebentar. Pernah suatu ketika di tempatnya pertemuannya Nabi Sulaiman itu malaikat maut melihat ke seseorang terusnya, kesimpulan dipantengi gini. Orang-orang gak ada yang tahu kalau itu malaikat maut. Cuma Nabi Sulaiman yang tahu loh. Malaikat maut ini apa? Kok delok nang wong kuda ya? Gak usah pakai contoh yang di sini soalnya masa mati. Nanti saya kasih contoh besok mati. Wah ini bisa terbukti tadi malam dibuat contoh. Sekarang kejadian sungguhan ya. Jadi anggap namanya Prigen. Nah, ini Prigen aja. Ya Johnny lah ya. Enggak ada. Johnny masih ada di sini. Prigen aja namanya Prigen. Loh, katanya Nabi Sulaiman, malaikat mautnya kenapa kok lihat Prigen terus? Akhirnya setelah pertemuan Pak Prigen ini datang ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya minta tolong Nabi Sulaiman, saya ini ada acara di India, minta tolong pinjam kendaraannya. Nabi Sulaiman itu punya kendaraan yaitu angin. Wudu wa syahrun wa rawahu wa syahrun. Jadi sehari saja itu bisa perjalanan 2 bulan. Cepat lebih cepat daripada pesawat kecepatan suara itu. Dia langsung sampai. Biar gak ngatur. Nabi Sulaiman itu di Yaman, yang dia mau dituju India. Orangnya keburu. Akhirnya Nabi Sulaiman kasihan, udah angin bawa orang ini ke India. Ya namanya dibawa angin Yaman India, cuman gak sampai 1 jam sampai ke India, ke tempatnya Sahrul Khan. Nah ya, akhirnya keesokan harinya mereka mau datang. Mereka mau sampai tak cari-cari mulai kemarin oleh saya. Emangnya ada apa Nabi Sulaiman? Sampian kemarin tuh loh kok datang ke tempat pertemuan saya, kok memandang terus ke Pak Prigen itu. Loh iya Nabi Sulaiman, saya ini kan merasa heran. Di catatan saya ini, di buku catatan saya, buku eksekusi, Pak Prigen ini matinya di India jam 9. Sedangkan waktu itu jenengan rapat sudah jam 7:30. Jadi saya mikir kan gak mungkin kan 7:30 ya nanti anggap selesainya jam 8.
mungkin kan jam 8 nanti jam 9 sudah ada di India. Saya pusing Nabi Sulaiman. Apa salah catatannya Allah ini? Akhirnya ternyata saya dengar bisik-bisik pinjam angin. Ya sampai di India masih setengah 9 sudah sampai di India. Ya jam 9 sesuai dengan waktu saya eksekusi. Habis sudah sekarang. Pak Brigjen meninggal dunia. Maka dalam sebuah hadis, kalau seseorang itu mau dimatikan oleh Allah di satu tempat, maka ja'alallahu lahu hajat. Oleh Allah akan diberikan keperluan. Kita akan meninggal di Kalimantan, pasti akan pulang keperluan ke Kalimantan. Kita akan meninggal di Jakarta, pasti ketika mau meninggal akan pergi di Jakarta. Maka kata para ulama, kalau kita mau perjalanan jauh, minta maaf kepada keluarga. Jangan-jangan itu perjalanan kita terakhir menuju perjalanan panjang. Ini mafatihul ghaib. Mudah-mudahan kalau kita dicabut oleh Allah nyawa kita, di mana saja kita berada, mudah-mudahan iman dan Islam kita oleh Allah ditetapkan di hati kita. Dan kelak di hari kiamat kita dikumpulkan dengan para solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.